Ya udah lebih dari setahun kamera ini diluncurkan sebagai solusi dari kamera-kamera vlogging, yang dimana pada saat itu ngevlog itu emang ya jadi hal yang cukup biasa gitu ya kita temukan di konten-konten YouTube atau di Instagram. Dan juga kamera ini memberikan kualitas video terbaik di kelasnya. Ini adalah Sony ZV-E10 yang pada awal penjualannya sempat diwarnai atau dicap sebagai kamera goib ya. Karena banyak yang cari kamera ini tapi nggak ada yang jual guys. Bahkan ada yang nanya-nanya juga ke gue ya, beberapa, dan berhubung sekarang barangnya udah dijual normal kembali, apakah kualitasnya masih cukup baik untuk dibeli khususnya buat para pelaku vlog di waktu sekarang ini. Dari awal aja gue udah suka sih sama kamera ini, karena kamera ini compact tapi lensanya masih bisa dibuka pasang. Karena dipakai mounting imon sama kayak mirrorless-nya Sony Alpha. Selanjutnya, karena ini kamera emang bertujuan diluncurkan sebagai kamera vlogging, gue rasa kualitasnya juga udah sesuai banget lah ya dengan apa yang dibutuhkan sama para vlogger pastinya. Misalnya aja ada portnya, bukan cuma port mic aja, buat headphone juga ada loh ya. Apalagi buat yang nggak mau pakai mic eksternal, mic bawaannya juga udah oke banget sih. Bisa kalian lihat ya bagian atasnya ini, tinggal dikasih dead cat aja biar kedap sama angin. Hasil suaranya juga udah stereo. Oke, kali ini gue lagi ngetes kamera ZV-E10 menggunakan small rig, yang dimana ini adalah kamera vlogging dengan kualitas suaranya yang cukup baik ya, hanya dengan menggunakan mikrofon bawaan. Terus ada juga monitor 3 incinya yang bisa dipakai touch focus dan pastinya bisa di flip buat vlogging. Super fleksibel pokoknya ya. Sekarang kualitas videonya kita tes dulu. Untuk resolusi tertingginya sebenarnya ada di 4K tapi cuma di 25 atau 30 fps saja. Jadi gue lebih saranin atau ya lebih enak sih pakai di Full HD aja ya, biar hasilnya lebih smooth sampai 60 fps. Tapi kalau buat vlogging aja sih sebenarnya cukup ya 25 atau 30 fps. Nanti pas mau bikin sinematiknya baru deh tinggal pindahin aja ke mode SNQ-nya atau slow-mo-nya ya, biar sampai 100 fps. Dan bukan cuma itu aja, kalian juga sebagai videographer bisa memanfaatkan yang namanya raw footage dengan menggunakan S-Log 3-nya atau HLG-nya juga bisa ya. Jadi buat sinematik bisa sesuaiin warna atau kondisinya dengan scene yang kita mau. Untuk autofocusnya sih jangan ditanya lagi lah ya. Untuk modenya aja ini udah lengkap banget, mulai dari tracking yang bisa ke manusia atau hewan, dan bisa juga nyalain fitur product showcase-nya. Jadi cocok banget buat yang review produk tangan aja nih. Bakal bikin background blur secara otomatis dengan lebih smooth. Yang unik juga adalah ketika kita menekan tombol record, yang terjadi pada layar adanya border berwarna merah kayak gini. Ini mirip seperti yang diaplikasikan pada kamera-kamera sinemanya Sony ya, macam FX series. Untuk kualitas low light sih jujur ya, gue belum nyoba secara real banget, tapi harusnya sih ini udah bagus ya, karena mereka mengklaim bisa mengumpulkan cahaya yang efisien untuk gambar kualitas tinggi dengan noise minimal. Makanya resolusinya itu dikasih yang nggak terlalu besar ya, cuma 21 megapiksel aja. Tapi kalau buat foto-foto sih masih oke lah. Yang menurut gue agak ngeganjel pas pakai kamera ini, ketika kita mau ganti modenya nih, misalnya dari video ke foto atau ke SNQ gitu ya, kita harus mindahin secara digital dengan tekan tombol kayak gini. Nah ini agak lambat sih kadang ngerasanya ya, lebih cepet pakai roda dial aja sih kalau gua. Oh ya, BTW ini kamera bisa langsung otomatis buat pengambilan potret juga ya. Masalah kestabilan ini cukup oke sih, karena ada dua tipe, ada yang standar dan juga aktif. Kalau yang aktif hasilnya akan kena crop, tapi emang stabilnya kelihatan sih berasa ya, walaupun hanya digital aja. Nah terakhir ngomongin daya baterainya sih, untuk video sih gua tes sekitar 120 menit ya habisnya dari full, dan kalau buat foto bisa sampai 400-an foto baru habis baterainya. Kalau mau ngisi daya juga bisa langsung colok aja ke kameranya, karena pakai Type C biar lebih praktis dan bisa sekalian dipakai juga ya, nggak perlu matiin kamera. Oke, jadi untuk kualitas yang tadi udah gue sampaikan ke kalian dengan harga kisaran 11 atau 12 jutaan gitu ya. Ya untuk sekarang ini menurut gue masih cukup worthy dibeli, dengan asumsi kalian penggunaannya itu untuk vlogging. Karena
Ya untuk sinematik sih sebenarnya oke banget, tapi kalian nggak bisa pakai 4K-nya gitu. Jadi di Full SD aja gitu ya. Apalagi dengan cara pemindahan modenya ini ketika kita pindah dari video ke foto atau ke mode SNQ yang slow-mo-nya gitu ya. Kita harus menekan tombolnya. Jadi itu kadang gue suka lupa balikin ke modenya gitu ya. Ketika kita ngambil video misalnya, terus pengen bikin slow-mo, jadi kita harus pindahin dulu ke mode SNQ. Dan ketika gua akan mulai dengan pengambilan video lagi tapi nggak mau slow-mo, tapi gue lupa balikin ke mode normalnya, ke video normalnya, jadi hasilnya bakalan apa ya, tahu-tahu lihat hasilnya itu slow-mo gitu, jadi nggak sesuai dengan harapan ya. Dan saran gue juga kalau kalian pengen pakai kamera buat ngevlog itu jangan lupa pakai handling gripnya ya, biar makin ngegrip megangnya. Terus juga punya apa ya, fitur-fitur yang cukup membantu kayak misalnya tombol-tombol record. Jadi nggak perlu tangan dua gitu ya kalau mau mencet recordnya, atau bisa jadi remote juga gitu. Jadi sekali lagi gue bilang kamera ini masih cukup worthy kalian beli untuk ngevlog atau bikin sinematik tipis-tipis lah ya, dengan harga kisaran 11-12 jutaan, dengan rasa bisa dibilang kualitas Sony A6000-an, tapi bodinya body compact atau body ya kamera pocket lah ya bisa dibilang. Nggak kamera pocket juga sih, masih agak tebal sebenarnya. Oke, sekian dan terima kasih.